Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di puncak gunung awan hitam, di sebuah alun-alun besar. Pada saat ini, ratusan pria berkumpul di sini dan aura kuat berdesir di alun-alun, memicu gelombang udara. Dan orang-orang ini tanpa kecuali semuanya adalah orang-orang yang berkuasa di Quanmen. Tiba-tiba, aura deras angin tertiup dari kejauhan, bergema di langit di atas gunung awan hitam. Siapa? Seorang pria berbaju hitam memegang tombak berteriak dingin dan melihat ke arah langit dengan mata tajam. Haha, itu memang kekuatan yang dibentuk oleh siswa paling berprestasi di antara siswa baru tahun ini. Sebuah tawa terdengar dengan tekanan yang tak terlukiskan menutup seluruh lapangan. Orang-orang dari Tianyuan, pria berbaju hitam itu melihat tanda unik di depan lelaki tua itu. Ekspresinya langsung berubah dan dia berkata, "Kalian lihat saja di sini. Saya akan melaporkannya ke Master Sekte." Dia buru-buru meninggalkan alun-alun dan berlari menuju gunung di belakang. Beberapa menit kemudian, junior telah bertemu dengan senior. Chu Kuang-seng datang dari gunung belakang dan mengangkat tangannya ke udara. "Apakah kamu Chu Kuang-seng?" Orang itu menunduk dan bertanya. "Benar." Chu Kuang-seng tersenyum saat berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa senior ada di sini. Panggil saja aku King Lao." Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi aneh, "Bocah kecil, kamu diberkati kali ini." Diberkati? Mendengar kata ini, Chu Kuang-seng tampak bingung dengan situasinya. Hahaha, Kiolong tersenyum berkata, "Sebagai siswa baru di Tianyuan, kamu dapat membangun kekuatan sendiri dengan stabil hanya dalam waktu sebulan. Tentu saja kamu akan diberkati hadiah." Mata Chu Kuang-seng dipenuhi kebingungan mengapa dia tidak mendengar tentang ini. Melihat tatapan bingung, King Lao berkata, "Karena di antara siswa baru di Tianyuan, hanya sedikit siswa yang dapat membangun kekuatan sendiri. Oleh karena itu, Bailo yang membawamu ke jurang naga hitam tidak menyebutkan masalah ini." Jadi begitu, Chu Kuang-seng tiba-tiba mengerti. Dia memandang King Lao dengan tatapan mendesak. "Saya ingin tahu apakah hadiah yang disebutkan oleh senior itu." Tentu saja dia tidak sabar untuk menerima hadiah dari Tianyuan kali ini. "Keluarkan token pembunuh iblis." Mendengar ini, Chu Kuang-seng berkata dengan tersenyum tipis. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya dan seberkas cahaya melesat ke arah Chu Kuang-seng. Melihat ini, Chu Kuang-seng buru-buru mengeluarkan token pembunuh iblis, dan cahaya yang berasal darinya diintegrasikan ke dalam token tersebut. 100.000 poin pembantaian iblis. Melihat jumlah tambahan pada token pembasmi iblis, Chu Kuang-seng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tindakan Tianyuan kali ini terlalu murah hati. Anda tahu, saat itu King Luoliang dan yang lainnya bahkan dengan seluruh upayanya, mereka hanya dapat memperoleh 1 atau 2.000 poin pembasmi iblis. Dan sekarang, hadiah dari Tianyuan telah mencapai 100.000 poin pembasmi iblis. Hahaha, bocah kecil, imbalanmu lebih dari itu. Tawa samar King Lao datang yang segera membuat mata Chu Kuang-seng langsung menjadi cerah. Apakah ada imbalan lain? Dia memandang lelaki tua dengan mata berapi-api. Ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Melihat ini, King Lao tersenyum tipis dan berkata, "Setiap bulan mulai sekarang, kamu bisa mendapatkan 10.000 poin pembunuh iblis dan 200 batu luar angkasa dari Tianyuan." Sangat banyak. Setelah mendengar ini, Chu Kuang-seng membeku di tempat dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya.
Bukan hanya dia, tetapi para murid Huanmen juga tampak tidak percaya. Imbalan sebesar itu sungguh tidak terbayangkan. Junior ini berterima kasih banyak penatua. Cukuang Seng menahan kejutannya di dalam hati dan berkata, "Hahaha, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu pantas mendapatkan ini." Orang tua berbaju hijau itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Dengan poin pembunuh iblis ini, kamu bisa pergi ke Pavilion Tianbao dan menukarkan apa yang kamu inginkan." Pavilion Tianbao? Cukuang Seng berkata dengan penasaran. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. "Hahaha, Pavilion Tianbao adalah tempat di halaman surgawi saya menyimpan harta spiritual. Anda hanya perlu menekan token pembunuh iblis di tangan Anda untuk melihat harta karun di pavilion." Mendengar ini, Cukuang Seng memiliki sebuah pemikiran di benaknya, dan perintah pembunuh iblis segera meledak menjadi ribuan sinar cahaya. Sinar cahaya ini terus terjalin dan menyatu di langit yang tinggi, dan akhirnya berubah menjadi loteng ilusi. Di loteng terdapat patung spiritual dan banyak harta karun yang digantung, seperti yang diharapkan. Cukuang Seng tersenyum bahagia lalu melambaikan tangan untuk mengambil kembali gambar loteng. "Junior ingin menanyakan sesuatu padaku. Aku ingin tahu apakah senior bisa menyetujuinya." Dia memandang lelaki tua ragu-ragu sejenak saat berkata, "Datang dan lihatlah," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Mendengar ini, Cukuang Seng melirik orang-orang Huanmen dan berkata, "Kali ini kami mendirikan Huanmen bukan karena saya sendiri." "Maksudmu memenangkan hadiah untuk semua orang di Huanmen?" orang tua itu bertanya. "Itu yang Junior maksud." Cukuang Seng mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, tidak hanya siswa baru Tian Yuan, tetapi juga murid Huanmen yang awalnya memiliki niat berbeda menunjukkan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka pada saat ini Cukuang Seng sebenarnya bisa memperjuangkan kepentingan mereka. "Saya menerima pemimpin sekte ini." Beberapa orang secara diam-diam melihat tatapan aneh di mata semua orang. Hiolo Feng dan Hui Weichen saling memandang, dan mereka berdua melihat ekspresi keheranan di mata satu sama lain. Sebagai pemimpin sekte, mereka memiliki sikap yang menenangkan. Melihat reaksi semua orang yang hadir, Kilau tertawa. Dia secara alami dapat melihat bahwa langkah Cukuang Seng adalah untuk memenangkan hati orang-orang. "Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan." Dia merenung sejenak lalu mengulurkan jari dan mengetuknya dengan lembut ke di bawah. Sebuah tablet batu hitam besar muncul di udara tipis dan akhirnya mendarat di alun-alun. "Sekte kelas 5, Cukuang Seng melihat tablet batu itu dan wajahnya langsung terkejut. Sejauh yang dia tahu, semua kekuatan yang dibentuk oleh siswa Tian Yuan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kelas 5 adalah yang terendah dan kelas 1 adalah yang tertinggi. Secara umum, untuk mendapatkan gelar sekte kelas 5, Anda memerlukan setidaknya 1 tahun pengalaman. Saya akan menyiapkan tablet batu agar Anda menjadi sekte kelas 5. Mulai sekarang, semua siswa Huanmen Tian Yuan akan dapat memperoleh 100 poin iblis per bulan. Dan para anggota Huanmen yang bukan dari halaman surgawi saya dapat mengumpulkan poin prestasi. Saat Anda mengumpulkan hingga level tertentu, Anda dapat menukarkannya dengan penampilan seni bela diri di bawah level yang murni dari Pavilion Tianbao di Tianyun kami." Suara keras lelaki tua bergema di alun-alun, membuat orang banyak tampak bersemangat. Hadiah seperti sungguh kaya bagi mereka. "Terima kasih senior." Semua orang mengangkat tangan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Melihat ini, King Lao tersenyum. Ini adalah manfaat yang diperoleh Master Sekte Anda untuk Anda. Jika Anda ingin berterima kasih, terima kasihlah kepada Master Sekte Anda. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, banyak orang Huanmen memandang Cukuang Seng dengan mata penuh rasa terima kasih.
Melihat ini Cuk Kuangse tersenyum tipis. Ini efek yang dia inginkan. Karena hanya dengan bekerja sama Kuan kita dapat terus tumbuh. Aku pergi sekarang. Ginlo melirik Cuk Kuangse lalu berbalik dan pergi. Selamat tinggal tertua, seruan teriakan bergema di langit di atas alun-alun. Melihat pemandangan ini, Hyolofeng dan Hui Wechen saling berpandangan, lalu berjalan menuju Cuk Kuangse. Apakah ada yang salah? Mata Cuk Kuangse berbinar seolah dia memikirkan sesuatu. Mendengar ini, Hyolofeng tersenyum tipis dan apa yang dikatakan langsung membuat Cuk Kuangse bersemangat. Saya sudah memiliki gambaran tentang apa yang diminta oleh Master Sekte untuk ditanyakan kepada bawahnya. Cepat katakan. Melihat ini, Hyolofeng tersenyum tipis. Di wilayah utara ini ada tempat bernama Rumah Lelang Wilayah Utara. Berita tentang rumput jiwa dan 9 lingsi datang dari sini. Seberapa yakin kamu? Dia bertanya dengan suara dalam. Mendengar ini, Hyolofeng mengulurkan 7 jari dan berkata sambil tersenyum. Setidaknya 70%. Cuk Kuangse tampak berpikir sejenak. Setelah sekian lama dia akhirnya berkata, kapan lelang wilayah utara akan diadakan? Dalam 1 bulan, kata Hyolofeng. Cepat sekali, kata Cuk Kuangse sedikit terkejut. Secara umum, lelang tingkat ini memerlukan persiapan setidaknya 1 tahun atau lebih. Namun untungnya, dia beruntung dan tidak menunggu terlalu lama. Selama periode ini, bantu saya memilih orang-orang elit dan berkuasa di sekte. Setelah sebulan ikut saya ke rumah lelang wilayah utara. Dimengerti, lelang skala besar seperti itu tentu saja membutuhkan kekuatan yang berbesar untuk berpartisipasi dari dalamnya. Jika tidak, saya khawatir alih menangkap apapun saya malah terjebak di dalamnya. Jangan biarkan siapapun untuk menggangguku selama bulan ini. Cuk Kuangse melirik Hyolofeng saat berkata. Setelah mendengar ini, Hyolofeng segera berkata, Master yakinlah untuk berlatih. Serahkan urusan lain kepada kami. Ya, aku khawatir lelang rumah utara wilayah utara kali ini tidak akan terlalu damai. Hui Wechen memalingkan muka dari Cuk Kuangse dan berbalik untuk berkata, apakah menurutmu akan damai di mana tempat ketua sekte berada? Hyolofeng berkata sambil tersenyum. Haha, benar. Mata Hui Wechen menunjukkan antisipasi. Dia juga ingin tahu hal-hal menakutkan apa yang akan dilakukan master sektenya di rumah lelang wilayah utara kali ini. Di ruang pohon kuno, Cuk Kuangse duduk bersila di depan monumen. Setelah sekian lama, matanya tertutup perlahan terbuka. Masih belum berhasil, dia menggelengkan kepalanya dan menyesal. Selama periode waktu ini dia telah mencoba memahami tubuh giok mengkilap, berharap untuk meningkatkan putaran ke-7 atau bahkan ke-8 dari matahari mengkilap. Namun sayangnya dia tidak berhasil. Sepertinya jika kamu ingin mencapai puncak seni bela diri latihan fisik ini, masih membutuhkan kekuatan di ranah juding. Cuk Kuangse menatap telapak tangannya dan bergumam. Ketika dia mengatakan ini, matanya bersinar dan sebuah pil bundar muncul di tangannya. Setelah ramuan itu muncul aroma ramuan yang kaya memenuhi udara dan sebuah kuali ilusi dengan cepat muncul di atas langit di atas ramuan itu. Pil 9 kuali, Cuk Kuangse tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan pil di tangannya. Matanya penuh api. Objek ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan ahli puncak alam Tongmei dan menyerang ranah judi. Coba dan lihat apakah kamu bisa berhasil. Cuk Kuangse menggertakkan gigi dan bergumam. Sebelum lelang wilayah utara dimulai, dia perlu meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Meminum pil juding ini tidak diragukan lagi adalah cara terbaiknya. Begitu dia membuat keputusan, Cuk Kuangse tidak ragu-ragu dan segera memasukkan pil 9 kuali ke dalam mulutnya dan menelan sekaligus. Begitu pil juding memasuki perutnya, kekuatan menakjubkan menyapu darinya, menyebabkan kulit di sekujur tubuhnya menjadi merah.
Kumpulkan untukku, teriak Cuku Angseng, mengendalikan kekuatan Biljuding dan bergegas menuju titik akupuntur di tubuhnya. Dan titik akupuntur ini disebut Jiuding Aperture. Hanya dengan memadatkan Yuanding di titik akupuntur, seorang dapat benar-benar memasuki ranah Jiuding. Kekuatan besar mengalir menuju aperture Jiuding, dan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah ada suara keras seperti guntur yang keluar dari tubuhnya. Namun, dalam menghadapi hantaman tersebut, aperture Jiuding tetap kokoh seperti batu, tidak menunjukkan tanda-tanda pecah. Ayo lagi, Cuku Angseng menggertakkan gigi mengendalikan kekuatan Jiuding lagi, dan bergegas menuju aperture Jiuding. Gagal. Masih gagal. Gagal lagi. Setelah serangan berulang kali semuanya berakhir dengan kegagalan. Setelah tumbukan ke-10 wajah Cuku Angseng memerah dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Sial, kenapa sulit sekali. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dan mengutuk. Sekarang kekuatan Biljuding hampir habis, dia masih belum berhasil. Jika ini terus berlanjut, apakah memadatkan Yuanding di Jiuding Aperture? Dia bahkan tidak bisa membuka Jiuding Aperture. Tetapi ketika Cuku Angseng putus asa, suara retak jelas terdengar, yang segera mengejutkan seluruh tubuhnya dan membuatnya bersinar dengan cahaya terang di matanya. Sudah dibuka? Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya, menemukan bahwa penghalang Jiuding Aperture sangat kuat. Diam-diam telah rusak pada saat ini. Gelombang aura yang luar biasa kuat menyapu tubuh dan beriak di dalam ruang pohon kuno. Melihat ini Cuku Angseng menyeringai. Awalnya tertawa bodoh dan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Dan tertawa setinggi langit. Meskipun dia belum pernah menerobos alam Jiuding, membuka aperture Jiuding berarti tingkat kultivasinya telah mencapai ranah Jiuding setengah langkah. Ini merupakan kemajuan besar baginya. Setelah sekian lama, Cuku Angseng menekan kegembiraan di dalam hatinya dan bergumam. Sekarang, kekuatan Biljuding telah saya habiskan. Tidak mungkin untuk terus memadatkan Yuanding. Mengumpulkan sisa kekuatan Biljuding, dia menyimpan di sudut tubuhnya dan untuk digunakan saat dia menyerang ranah Jiuding lagi. Setelah melakukan semua ini, Cuku Angseng menjabat tangannya dan tatapan membara di matanya. Dia punya firasat bahwa rumah lelang wilayah utara ini akan menjadi kesempatan baginya untuk memasuki ranah Jiuding. Dan tidak hanya itu, jika dia bisa mendapatkan rumput jiwa hati dan 9 lingsi, dia akan yakin 70% bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat ketiga. Dalam hal ini, dengan menggabungkan kedua kekuatan tersebut, efektivitas tempur akan meningkat pesat. Saya harap tidak akan ada hambatan apapun. Cuku Angseng perlahan mengatupkan kedua tangannya dan tatapan dingin di matanya. Kali ini, jika ada orang yang tidak memiliki pandangan jauh ke depan muncul, dia hanya bisa mengusir mereka. Karena dia harus mendapatkan rumput jiwa hati dan 9 lingsi. Memikirkan hal ini, dia menghela napas lalu berjalan keluar dari ruang pohon. Selanjutnya, saatnya dia menghadiri lelang wilayah utara. Terima kasih telah mendengarkan.